Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang masih Allah berikan kepada kita semua, juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah. Dan sambil menunggu masuknya waktu Isya, kita melanjutkan pelajaran kita seputar akhlak dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Di awal pembahasan kitab ini, jamaah sekalian, kita menyebutkan bahwa di antara bentuk dan konsekuensi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari dan mengenal beliau. Hal yang paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai sesuatu atau mencintai seseorang adalah mengenal apa yang dicintainya, atau mengenal siapa yang dicintainya. Setelah kita menamatkan kitab Sirah Nabawiyah, kemudian kita lanjutkan dengan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bagian dari amal soleh kita untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Karena modal cinta ini adalah modal besar kita supaya bisa dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini kepada sahabatnya dan kepada kita semua. Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya di hari akhirat kelak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempat bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang terpaut jauh jamaah sekalian, 1400 tahun lebih. Kemudian tempat juga yang jauh. Kampung kita jauh sekali dari kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga berat dan tidak mungkin kita digolongkan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita punya doa, kita punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan di dunia ini kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti di surganya Allah kumpulkan kita dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bab yang ke-40. Imam At-Tirmidzi memberikan judul bab ini dengan babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab seputar riwayat-riwayat yang datang menyebutkan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud ibadah di bab ini adalah solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah cakupannya sangat luas. Ibadah itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan maupun perbuatan itu masuk dalam cakupan ibadah. Perkataan baik kita, senyuman kita, tutur kata kita yang baik, pertolongan kita kepada orang lain, hormat kita kepada yang tua, sayang kita kepada yang muda, ini semua bagian dari ibadah, sehingga cakupannya sangat luas. Dan yang dimaksud oleh Imam At-Tirmidzi pada bab ini adalah bagaimana ibadah malamnya Rasulullah, bagaimana solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membaca beberapa hadis jamaah sekalian bagaimana solat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pekan lalu kita menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, kalau beliau terluput untuk menunaikan solat malam, maka beliau mengganti di siang harinya dengan solat duha, mengqadha'nya di siang hari di waktu duha. Kata beliau dengan solat 12 rakaat. Ini pelajaran penting bagi kita jamaah sekalian, betapa kebiasaan baik itu perlu untuk dilestarikan. Bukan cuma kewajiban saja. Kalau kewajiban jelas ada qadha'nya. Kita terluput untuk sholat wajib, maka kita harus menggantinya secepatnya kalau kita ingat. Kita mungkin tertidur, tidur siang, tahu-tahu ternyata tidak sempat sholat asar, ternyata masuk waktu maghrib. Ini kita terluput dari ada, maka perlu kita ganti dengan qadha. Begitu juga dengan puasa Ramadan misalnya, kita terpaut satu hari atau beberapa hari di bulan, maka kita ganti di bulan-bulan yang lainnya, karena ini merupakan hutang kita jamaah sekalian. Ini merupakan kewajiban, dan menggantinya pun, mengqadha'nya hukumnya wajib, karena ia merupakan hutang. Lalu bagaimana dengan yang sunnah? Kita pun dianjurkan untuk mengganti yang sunnah, mengqadha' yang sunnah meskipun statusnya tidak sampai wajib. Sebagaimana kalau kewajiban yang ditinggalkan menggantinya menjadi wajib, kalau amalan-amalan sunnah maka digantinya juga dianjurkan atau disunnahkan, tidak sampai statusnya wajib. Seperti misalnya orang yang terluput sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh, maka ia bisa menggantinya di waktu yang lain, misalnya tatkala matahari sudah terbit, atau sebagian menyebutkan bisa langsung berdiri setelah ia sholat subuh untuk mengganti qobliyah subuhnya jamaah sekalian. Ini menunjukkan bahwa yang sunnah sekalipun kita dianjurkan untuk kemudian menutupi apa-apa yang terlewat, kebiasaan-kebiasaan baik kita yang mungkin sudah terjaga. Karena ini diantara sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah selain sholat 5 waktu. Kalau beliau bersafar sekalipun, apa itu? Sholat malam dan sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau beliau bersafar, beliau jamak dan qasar sholatnya, dan otomatis sholat sunnah rawatib sekalipun menjadi ditinggalkan, karena yang wajib saja sudah dijamak dan diqasar, sudah digabung dan disingkat. Yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang awalnya ada 2 waktu digabung menjadi satu waktu. Maka yang sunnah pun bisa ditinggalkan, dan Rasulullah meninggalkan yang sunnah-sunnah, kecuali 2 sholat ini jamaah sekalian, yaitu sholat malam dan sholat qobliyah subuh yang 2 rakaat khafifatain itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan diantara tujuannya jamaah sekalian, kenapa kita perlu mengganti kalau kita terpaut
dari amalan sunnah untuk melestarikan atau menjaga keistiqomahan kita dengan kebaikan tersebut. Ya, karena biasanya orang meninggalkan suatu kebaikan awalnya bermudah-mudahan atau membenarkan diri. Awalnya mungkin satu kali, ya namanya juga tidak wajib, tidak mengapa ditinggalkan. Ya, kemudian terus menjadi terbiasa ia tinggalkan, ya, dengan pembenaran-pembenaran yang hadir dalam diri, akhirnya ujung-ujungnya tidak pernah lagi ia lakukan jamaah sekalian. Padahal dahulu kebaikan-kebaikan itu ia jaga. Ia jaga sholat rawatibnya, ia jaga sholat sunnah qobliyah subuhnya, ia jaga sholat malamnya, atau ia jaga sholat duhanya. Tapi karena sedikit demi sedikit ia tinggalkan, menjadi tidak terjaga lagi, akhirnya kebiasaan baik itu menjadi hilang jamaah sekalian. Dan ini memang yang paling berat. Ya, kata ulama kita, ya, sebesar-besar karomah itu adalah al-istiqomah. Ya, karena istiqomah ini yang berat. Hati kita ini, ya, fluktuatif jamaah sekalian, naik turun semangat kita. Keimanan juga seperti itu. Maka perlu kita mengkondisikan diri kita, kapan kita terluput dari kebaikan yang selama ini kita jaga, maka kita berusaha untuk mengganti di waktu yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terluput menunaikan sholat malam, maka beliau mengganti dengan sholat duha. Yang biasanya beliau sholat malam 11 rakaat, beliau ganti dengan sholat duha atau di waktu duha 12 rakaat, menjadi genap. Kenapa sekalian? Ya karena di siang hari tidak ada witir. Ya, beda sholat malam. Ya, sholat malam itu ganjil karena ada witirnya. Adapun di siang hari sholat duha itu tidak ada witirnya. Kita juga sudah menjelaskan jamaah sekalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, menganjurkan, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi raka'atain khafifatain. Kata Rasulullah, kalau kalian bangun menunaikan salat malam, hendaknya kalian mulai salat malam itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ini diantara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita bangun sholat malam, jangan langsung dengan bacaan yang panjang. Ya, mungkin di antara jamaah sekalian hafal misalnya 30 juz, ya langsung mau baca bacaan yang panjang. Kalau Rasulullah menganjurkan itu, mulai dulu dengan 2 rakaat dengan bacaan yang pendek. Sebagaimana sholat-sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah jamaah sekalian. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa kantuk yang masih ada, menghilangkan sisa-sisa tidur yang mungkin masih ada jamaah sekalian. Ya, dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Khalid al-Juhani pernah bersafar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sengaja bangun untuk mengamati bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, la armuqanna salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya betul-betul ingin mengamati, ingin melihat bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatawassattu atabatahu au fustatahu. Maka saya pun bersandar, ya, di pintu beliau atau di kemah beliau untuk memperhatikan bagaimana salatnya Rasulullah. Ternyata jamaah sekalian, seperti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain khafifatain. Rasulullah mengawali salat malamnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jadi beliau bukan cuma menganjurkan saja, bahkan beliau juga melaksanakan. Itu kan ada 2 sunnah secara umum, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, ditambah 1 takririyah. Anjurannya Rasulullah, instruksinya Rasulullah, perkataan beliau atau perbuatannya atau persetujuannya. Kalau ini jamaah sekalian, sholat sunnah 2 rakaat yang ringan sebelum sholat yang panjang, ini selain diinstruksikan oleh Rasulullah, idza qama ahadukum, di antara kalian kalau bangun sholat malam, awali dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, bukan cuma beliau instruksikan, tetapi beliau juga lakukan sendiri.
Ya, mungkin ada yang bertanya, gimana ya kalau ada sunnah apa yang diucapkan oleh Rasulullah ya, ternyata berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Ya. Tentu saja yang muqaddam, sebagian ulama kita menyebutkan bahwa yang muqaddam adalah instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja itu merupakan kekhususan beliau. Ya, seperti menikah lebih dari 4, itu diantara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai kita menjadikan itu sebagai sunnah. Ini kan perbuatan Rasulullah sunnah. Ya, padahal ada perkataan beliau, ada ayat di dalam Al-Quran yang membatasi sampai hanya 4. Ya, ataukah kemudian jamaah sekalian ada kondisi-kondisi tertentu yang di luar dari kondisi normal, misalnya beliau bersafar, ada namanya rukhsah. Ada namanya keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau berada dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena begitulah agama kita jamaah sekalian, yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Wala yuridu bikumul usr. Allah tidak pernah menginginkan kesusahan bagi kalian. Selalu ada solusi yang diberikan oleh agama kita dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi. Kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa wudhu, ada alternatif yang diberikan oleh agama kita. Kita tidak bisa berdiri sholat, ada alternatif yang diberikan oleh agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Zaid bin Khalid al-Juhani, mengawali sholatnya itu dengan rakaatain khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Thumma shalla rakaatain tawilatain, barulah kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat yang panjang, tawilatain, ya, 2 rakaat yang panjang, 2 rakaat yang panjang, iya. Tsumma shalla rak'atain wa huma dunal lataini qablahuma. Kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat lagi yang bacaannya itu lebih pendek dari 2 rakaat sebelumnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat lagi yang bacaannya itu lebih pendek daripada 2 rakaat sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan sesuai dengan keterangan Zaid bin Khalid al-Juhani ini, iya, sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu modelnya seperti grafik jamaah sekalian. Diawali dengan sholat sunnah yang ringan, kemudian yang panjang, kemudian didinginkan. Ya kan begitu kalau olahraga ya, ada pemanasannya, ada intinya, ada pendinginan. Ya, ternyata kurang lebih sholat malam itu seperti itu. Diawali dengan 2 rakaat yang sederhana, kemudian kalau kita punya banyak hafalan, mau murojaah maka silakan baca yang panjang-panjang, lalu kemudian sedikit demi sedikit dikurangi panjangnya. Jadi tidak statis jamaah sekalian, ya, tidak merata panjangnya, ya, tidak merata panjang bacaan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini ya ulama kita menyebutkan di antara sunnahnya itu rakaat pertama bacaan kita setelah Al-Fatihah itu seharusnya bisa lebih panjang dibanding dengan rakaat kedua. Ya, tapi apa yang kita hafal, apa yang kita mudah, ya tentu saja itulah yang kita bisa baca jamaah sekalian. Ya, karena kita diperintahkan di dalam agama kita untuk membaca yang mudah bagi kita. Iqra' ma tayassar. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, autara fatalika 13 rakaat. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir dan total rakaatnya itu 13 rakaat. Itulah yang diamati oleh sahabat Rasulullah Zaid bin Khalid al-Juhani. Bagaimana sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, kita memasuki hadis yang baru, hadis yang ke-270. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Sa'id bin Abi Sa'idin al-Makburi an Abi Salamah bin Abdurrahman. Ya, Abu Salamah bin Abdurrahman ini putra seorang sahabat, putranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat yang kaya raya, sahabat yang menanggung kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri beliau saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat.
ya, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf. Beliau punya anak namanya Abu Salamah, seorang tabi'in. Abu Salamah inilah yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu akhbarahu annahu sa'ala Aisyah. Beliau mengabarkan bahwa beliau pernah bertanya kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa pertanyaan beliau? Kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Bagaimana dulu wahai ummul mukminin salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa ulama kita dahulu ya, senang sekali ya, untuk belajar, untuk mempertanyakan hal-hal dalam agama ini ya. Sampai kemudian seorang Abu Salamah, seorang tabi'in itu datang langsung kepada Sayyidah Aisyah, ingin tahu bagaimana sholat malamnya Rasulullah kalau di bulan Ramadan. Apakah ada yang berbeda atau sama saja, ataukah ada tindakan lain yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf tahu betul bahwa yang paling tahu bagaimana sholat malamnya Rasulullah itu adalah istrinya, orang satu rumahnya, satu kamarnya, jamaah sekalian. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyazida fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan salat malam melebihi 11 rakaat. Ini keterangan pertama dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu salat malam lebih dari 11 rakaat. Padahal baru-baru tadi kita bahas hadis Rasulullah salat berapa rakaat? 13 rakaat. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Sayyidah Aisyah sendiri, beliau pernah dilihat salat 7 rakaat, salat 9 rakaat. Ya, dari Anas bin Malik itu juga 13 rakaat. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu juga 13 rakaat. Sementara Sayyidah Aisyah mengatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Hadis inilah jamaah sekalian yang dipegangi oleh saudara kita yang sholat tarawihnya itu 8 tambah 3. Hadis Aisyah ini. Iya, tetapi sebenarnya ini bukan pembatasan. Iya, mungkin hanya itu yang dilihat oleh Aisyah, tapi yang dilihat oleh sahabat yang lain berbeda dengan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya perbedaan pendapat ya di kalangan ulama kita, di kalangan kaum muslimin, ada yang sholat tarawih 8 rakaat, ada yang sholat tarawih 20 rakaat, atau ada yang sampai 40 rakaat. Maka ini kembali kepada kita yang mana kita mau ikuti ya, semuanya memiliki dasarnya, karena pada hakikatnya sebenarnya sholat malam itu tidak ada pembatasan jumlah rakaat. Ada yang melihat Rasulullah sholat 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, ada yang melihat 13 rakaat. Beda dengan sholat-sholat wajib yang jumlah rakaatnya memang sudah dibatasi, yang tidak bisa diotak-atik. Itu sudah qat'iyud dilalah dan qat'iyud thubut. Kapan kita berbeda dengan hal itu, maka akan ya, bukan lagi perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, tetapi penyimpangan di dalam agama. Ada orang sholat subuh 3 rakaat misalnya, bukan dalam keadaan lupa tetapi sengaja, dan mengatakan bahwa sebenarnya sholat subuh itu 3 rakaat. Ini tidak pernah dikenal.
baik dari sisi ketetapan dalilnya yang qat'i maupun pemahaman dalilnya. Tidak ada pemahaman yang kedua bahwa sholat subuh itu dua rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Itu qat'iyud dilalah dan qat'iyud thubut. Tidak ada pemahaman yang lain jamaah sekalian. Ini tidak bisa diutak-atik. Itu sudah jelas. Tetapi ada khilaf yang namanya khilaf tanawwu. Khilaf yang sifatnya variatif. Pernah Rasulullah lakukan ini, pernah Rasulullah lakukan ini, pernah lakukan yang itu. Maka untuk yang seperti ini, tidak ada jalannya kecuali kita berlapang dada jamaah sekalian. Ada yang mau 8 rakaat silahkan, ada yang mau 20 rakaat silahkan, ada yang mau kunut silahkan, ada yang tidak kunut silahkan, ada yang menjaharkan basmalah silahkan, ada yang tidak menjaharkan basmalah silahkan, dan begitu banyak jamaah sekalian. Karena akarnya tadi itu antara dalil itu qat'i atau dhanni. Kalau qat'i ini tidak ada ulama yang berbeda pendapat dari awal sampai sekarang. Di situ kita tidak boleh berbeda sama sekali. Inilah yang disebut oleh Imam Ahmad, jangan kalian melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada imamnya dalam agama. Tidak pernah ada imamnya, tidak pernah ada yang mengatakan seperti itu. Sholat subuh 3 rakaat, sholat asar 5 rakaat misalnya, atau cuma 3 rakaat. Itu sudah diterima sepanjang generasi jamaah sekalian, baik orang awamnya maupun ulamanya. Apalagi maklum minad din bid darurah, semua orang tahu kalau sholat itu wajib. Kalau ada yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka ia menyimpang. Semua orang mengatakan zina itu haram. Kalau ada yang mengatakan zina itu halal, maka ini tidak benar karena dalilnya qat'i. Tapi banyak sekali dalam agama kita yang zanni jamaah sekalian. Disinilah ulama kita berijtihad. Perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin itu kebanyakannya di wilayah zanni ini. Ada yang bercadar, ada yang tidak bercadar. Bahkan ada yang isbal, ada yang tidak isbal. Itu bagian dari dalil yang zanni. Dan yang berbeda pendapat bukan ustadz, tetapi sekaliber Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i dan yang lainnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Inilah yang dilihat oleh Sayyidah Aisyah. Tetapi faktanya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Atau kata ulama kita, bisa jadi Sayyidah Aisyah itu tidak menghitung 2 rakaat yang ringan tadi. 2 rakaat yang kalau baru sholat atau baru bangun, yang khafifatain tadi itu. Bisa jadi itu tidak dihitung oleh Sayyidah Aisyah, sehingga dihitungnya menjadi 11 rakaat saja. Ini sifat pertama yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah jamaah sekalian, jumlah rakaat sholat malamnya Rasulullah, sholat tarawihnya Rasulullah. Karena sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan itu namanya sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena tarwihah, ada istirahatnya. Ada istirahat yang dilakukan pada saat melaksanakan sholat tersebut. Inilah yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berikutnya. Yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat 4 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah, tidak usah lagi ditanyakan bagaimana baiknya sholatnya Rasulullah, bagaimana tumakninanya, bagaimana khusyuknya. Watulihinna, dan tidak usah tanyakan bagaimana panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat tarawih. Makanya sampai dikasih jeda untuk istirahat, saking panjangnya jamaah sekalian. Ini 2 sifat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, husnihinna wa tulihinna.
khusyuk, tenang, tumak nina, dan juga bacaannya rata-rata panjang jamaah sekalian. Ya. Sholat 4 rakaat dengan sholat yang baik, yang khusyuk, yang tumak nina dan panjang bacaan beliau, kemudian istirahat. Nah, inilah yang disebut tarawih. Baru kemudian sholat lagi 4 rakaat. Pemaknaan arba'an ini ada yang memaknai dengan 4 rakaat sekaligus. Ada yang kembali kepada hadis yang lain bahwa sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan inilah yang kebanyakannya kita terapkan di negeri kita jamaah sekalian. 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Ya, ulama kita memaknai bahwa bukan maksudnya 4 rakaat sekaligus, tetapi 4 rakaat disebutkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa itu penjeda beliau istirahat. Setelah 4 rakaat beliau istirahat, kemudian sholat lagi 4 rakaat sebelum sholat witir. Ya. Namun yang menarik di sini keterangan dari Sayyidah Aisyah bahwa sholatnya Rasulullah itu husnihin, sangat baik, sangat khusyuk, sangat tumaknina, watulihin, dan sangat panjang. Ini yang kadang sudah hilang dari kita jamaah sekalian. Iya. Bacaan kita rata-rata pendek, iya, karena ada target mau pulang cepat ke rumah jam sekian. Iya. Juga tidak tumaknina kadang. Iya. Tapi kalau kita alhamdulillah ya di Makassar ini masih normal lah, ya, masih sempat kita tumak nina. Ada bahkan itu di YouTube dia tidak sempat tumak nina jamaah sekalian, kayak berlomba. Iya. Kayak kebut-kebutan belum sempat baca bacaan ruku, bacaan sujud, bahkan mungkin belum bagus sujudnya, belum bagus rukunya, itu sudah berpindah jamaah sekalian. Padahal sholat tarawihnya Rasulullah itu penuh dengan tumak nina dan panjang. Kalaupun kita tidak bisa panjang bacaan kita jamaah sekalian, ya karena mungkin hafalan dan kondisi, minimal hak-hak dari sholat itu terpenuhi. Di antaranya tumak nina, tenang dalam sholat, ya, hadirkan hati dalam sholat. Jangan kata Rasul seperti seperti ayam yang mematuk, burung yang mematuk dalam sholatnya. Cepat, ya, belum sempat baca bacaannya sudah berpindah lagi, bahkan belum sempurna rukunya, belum sempurna sujudnya sudah berpindah. Ya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit demi sedikit kita perbaiki sholat kita. Ya. Hadirkan tumak ninanya, hadirkan kekhusyuan. Kalau panjangnya mungkin kita tidak bisa sampai seperti Rasul, karena kalau Rasul memang panjang betul. Ya, bacaan sholat malam nanti kita akan lihat keterangan dari orang yang melihat apa yang dibaca oleh Rasulullah pada saat sholat malam. Tapi minimal jangan hilang tumak ninanya jamaah sekalian. Mau kita 4 rakaat, mau kita 20 rakaat, tapi jangan hilang ketenangan dan tumak nina dalam sholat tersebut. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah istirahat tadi itu sholat lagi 4 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah, tidak usah ditanyakan bagaimana tumak ninanya beliau, bagaimana baiknya sholat beliau, dan bagaimana panjangnya. Jadi mirip dengan 4 rakaat yang pertama tadi. Beliau istirahat tarwihah, kemudian sholat lagi 4 rakaat. Ya, tsumma yusolli thalathan. Kemudian beliau sholat witir 3 rakaat. Di sini berbeda pendapat lagi ulama kita jamaah sekalian. Karena dari Sayyidah Aisyah mengatakan thalathan. Apakah thalatha ini 3 sekaligus sholat witir itu, ataukah 2 tambah 1 sebagaimana sholatul lail masna masna? Makanya 2 hal ini didapati di masyarakat kita. Ada sholat witir 3 rakaat sekaligus, ada yang dipisahkan dengan salam 2 baru tambah 1. Ini yang dimaksud dengan dhanni, terbuka ruang ijtihad untuk para ulama kita memaknai hadis ini. Ya, dan banyak dalil yang seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian masjid itu sholat witirnya 3 rakaat, 1 kali salam. Ada 2 kali salam, 2 dulu baru 1, karena dia kembali kepada hadis yang lain, sholatul lail masna masna.
Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi salam dulu setelah 2 rakaat, baru sholat witir 1, baru tutup lagi dengan witir 1 rakaat. Ya, jadi totalnya menjadi 11. 4 tambah 4 tambah 3, 8 tambah 3, 11 jamaah sekalian. Qalat Aisyah kemudian mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Wahai Rasulullah, apakah engkau sempat tidur sebelum sholat witir? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya mataku boleh terpejam, kata Rasulullah, tetapi hatiku itu tidak tidur. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam keadaan terjaga. Ya, makanya pernah kita bahas hadis ini sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tidur, beliau langsung sholat dengan tidak berwudu lagi. Kenapa? Kata Rasulullah, mata saya terpejam tetapi hati saya terjaga, tidak tidur. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebutkan tadi. Iya, jangan sampai kita pergi sholat subuh sudah tidur. Iya, pas ditanya kenapa ndak wudu ki, ya, dia pakai ini, mataku terpejam tapi hatiku tidak tidur. Ini kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidur sudah hilang kesadaran, tak jamaah sekalian. Bukan cuma mata yang terpejam, kita sudah berpindah alam ke alam mimpi. Posisi sudah berubah, tangan tidak tahu kemana, apa yang sudah disentuh. Iya. Maka beda dengan Rasulullah. Rasulullah matanya terpejam tetapi hatinya terjaga. Adapun kita jamaah sekalian, kita manusia biasa. Kapan kita tidur, apalagi tidur nyenyak, sudah pergi wudhu sebelum sholat. Ya, beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu tadi kita sebut. Ya, apa yang beliau lakukan itu bisa jadi itu merupakan kekhususan Rasulullah. Beda kalau instruksi beliau. Kalau instruksi itu berarti untuk umatnya. Tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kepada orang lain apa yang merupakan kekhususan beliau. Ya. Hadis berikutnya jamaah sekalian. Ya. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Ishaq bin Musa. Qala haddatsana Ma'an, qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Urwata an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kembali dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal lail 11 raka'atan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari itu 11 rakaat, yutiru minha biwahidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir 1 rakaat. Ya, jadi 10 rakaat. Yang pertama itu 2 itu dihitung sholat malam, sementara witirnya cuma 1 rakaat. Fa idza faraga minha, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai witir, sudah selesai sholat malam, ittaja'a ala shiqqihi al-aiman. Beliau kembali baring, kembali tidur di sisi tubuh bagian kanan beliau. Ini sejalan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya jamaah sekalian. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat malam, biasanya setelah witir beliau tidur dulu sebelum sholat subuh. Dan kita sudah menyebutkan apa diantara hikmahnya jamaah sekalian. Diantara hikmahnya adalah supaya tubuh lebih segar, itu lebih khusyuk pada saat sholat subuh. Ya, jangan fokus di sholat malam yang sunnah, lalu pas subuh itu dalam keadaan ngantuk, dia tidak sadar apa yang ia baca, dia tidak sadar apa yang dibaca oleh imam. Ini magrur jamaah sekalian, ini tertipu. Dia mendahulukan yang sunnah dan melalaikan yang wajib. Ya, jangan sampai semalam suntuk sholat malam, giliran pas subuh ketiduran atau ngantuk sekali. Ya, harus disiasati jamaah sekalian. Ya, makanya Rasulullah sekalipun setelah beliau sholat witir, maka beliau istirahat dulu. Ya, beliau tidur dulu sebelum sholat subuh. Ya. Dan beliau, kata Sayyidah Aisyah, sama dengan hadis sifat tidurnya Rasulullah, itu tidur di sisi tubuh bagian kanan. Ya, tidur di atas sisi tubuh bagian kanan jamaah sekalian.
Ya, ini sudah kita jelaskan bahwa ini dianjurkan hanya di awal tidur. Ya. Tapi kalau sudah tertidur maki kita sudah tidak sadar. Nah, itu sudah keluar dari kuasa kita. Yang penting di awal tidur, ya seperti Rasulullah SAW tidur di sisi tubuh bagian kanan. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadisnya berikutnya hadis yang semakna dan kita tidak ulangi penjelasannya. Ya. Nah, ini hadis yang ke-273. Ya. Haddatsana Hannad qala haddatsana Abul Ahwas anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 9 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 9 rakaat. Padahal sebelumnya dikatakan 11 rakaat. Artinya memang ini variatif. Iya. Pernah Rasulullah 9 rakaat, pernah 11 rakaat, pernah 13 rakaat, pernah 7 rakaat dan seterusnya jamaah sekalian. Ya, kemudian hadis berikutnya hadis yang ke-275. Haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murratan an Abi Hamzata rajulin minal Ansar an rajulin min Bani Absin an Hudzaifata bin Al-Yaman, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Hudzaifah ibnul Yaman, ya, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu shallama an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail. Beliau pernah salat malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal falamma dakhala fis shalah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat atau Hudzaifah ibnul Yaman salat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ya, ini diantara bacaan iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Allah Maha Besar yang memiliki segala kerajaan dan keagungan. Tsumma qara al-Baqarah. Setelah beliau membaca Al-Fatihah, kata Hudzaifah ibnul Yaman, ternyata Rasulullah membaca surah Al-Baqarah, bukan ayat 1 sampai 5 tetapi Al-Baqarah secara utuh jamaah sekalian. Iya. Berapa juz itu? Iya, sekitar 3 juz. Ya, bahkan ya, di dalam riwayat yang lain selesai Al-Baqarah Rasulullah masih lanjut dengan An-Nisa dan Ali Imran. Iya. Makanya itu tadi kita mungkin tidak bisa sampai sepanjang itu jamaah sekalian. Iya, tapi minimal jangan sampai hilang tumak ninanya. Jangan sampai kita tom yang pendek hilang tomi tumak ninanya. Kita kehilangan dua keutamaan ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raka'a ruku'ahu nahwan min qiyamihi. Kemudian Rasulullah juga ruku dengan lama sebagaimana berdirinya. Nah, ini diantara juga bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tsumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi. Beliau pun berdiri atau bangkit dari rukuknya. Ya. Wa kana yaqul li rabbi alhamd, li rabbi alhamd. Ya. Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd. Ya. Atau li rabbi alhamd. Tsumma sajada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi. Kemudian beliau sujud. Sujudnya pun lama jamaah sekalian. Iya, wa kana yaqul subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau duduk di antara dua sujud. Fakana ma baina sajdatain nahwan minas sujud. Beliau pun juga duduknya lama. Wa kana yaqul rabbi ghfirli hatta qara'al baqarata wa ala imran wan nisa wal ma'idah awil an'am. Ini bacaannya Rasul dalam satu malam. Beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan Al-An'am. Ya, ini berat jamaah sekalian. Ya kita saja biasa taruh 1 juz di sini ya. Ya itu kakinya sudah, betisnya itu sudah sakit. Ya bagaimana kalau seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang yang sudah sampai makomnya menikmati sholatnya jamaah sekalian, itu sudah bukan lagi beban
beban baginya. Ia sudah menikmati sholatnya, ia menikmati bacaannya, ia menikmati mentadaburi apa yang ia baca. Iya. Dan makom kita mungkin belum sampai di sana, tetapi sedikit demi sedikit kita perbaiki sholat kita. Minimal jangan sampai terluput dari hal-hal yang mendasar dari sholat kita, tumak ninanya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira ini jamaah sekalian, ya masih ada mungkin 2 kali pertemuan atau 1 kali pertemuan untuk pembahasan sholat malam Rasulullah, baru kita masuk ke pembahasan sholat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajaran paling penting tentu saja bagaimana kita mengamalkan apa yang kita telah pelajari. Kita mulai menghidupkan sunnah yang mulia ini, karena ia merupakan, kata Rasulullah, da'bus sholihin, ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, yaitu sholat malam. Jamaah sekalian, dengan semampu kita, apa yang kita mampu, mungkin hanya witir sebelum tidur, atau witir sebelum sholat subuh, atau ditambah 4 rakaat dengan bacaan yang ringan. Itu yang mampu kita lakukan, itu yang mampu untuk kita awali sholat kita. Maka minimal dengan hal-hal yang seperti itu kita bisa mengamalkan sunnah yang mulia ini, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah, baik waktu beliau mukim maupun bersafar sekalipun. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan sholat malam ini. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.